Halo guys, David di sini dan ini adalah Poco F2 Pro, penerus dari sebuah legenda yang namanya Pocophone F1. Buat yang belum lama ngikutin dunia gadget, ada sedikit cerita nih. Sekitar 2 tahun lalu Pocophone F1 masuk resmi ke Indonesia dan pas dengar kabar itu, dunia pergadgetan Indonesia langsung heboh banget lah. Nih fans berpesta, brand lain kayak putus asa, dan ujung-ujungnya stok HP-nya juga hilang entah kemana. Goib istilahnya, ya gimana nggak heboh coba. RAM-nya 6GB, kameranya masih 2 sih, normal pada zamannya, dan kualitasnya boleh diunggah ke sosial media. Baterainya tahan lama dan yang paling penting dia pakai chipset yang terbaik di zamannya, Snapdragon 845. Harganya 4,5 juta aja. Gila. Sekarang udah muncul suksesor si Pocophone F1 itu yang namanya Poco F2 pakai Pro. Ini bukan versi resmi ya, unitnya ini dari luar punya. Dan barangnya ini dipinjemin oleh toko gadget di Tokopedia yang namanya Shopee ID. Di sana mereka punya banyak banget pilihan HP-HP yang dijual resmi plus aksesoris-aksesorisnya juga ada. Lengkap, jadi kalau pengen beli gadget baru bisa mampir ke sana aja. Harusnya udah terpercaya banget ya, ratingnya udah tinggi soalnya. Thank you buat Shopee ID yang udah minjemin si Poco F2 Pro ke Gadgetin. Sekarang langsung kita lihat-lihat dulu aja sekeliling kotak dari Poco F2 Pro ini yang pakai tema warna hitam dan kuning ya. Ini mirip banget sama si Pocophone F1. Buat speknya bakal saya ceritain sambil unbox. Kalau buat harganya sendiri sih dia antara 8 atau 9,6 juta, tapi itu harga Eropa. Soalnya kalau harga Eropa itu pasti lebih tinggi, jadi kalau misalnya masuk Indonesia, mungkin ya Xiaomi semoga harganya bakal sekitar 6-7 juta. Kalau masuk, please Xiaomi, mungkin masukin gitu. Di bagian depannya ini ada ketulis logo Poco, terus ada F2 dan Pro, dan di sini ada tulisan 5G karena dia ini pakai Snapdragon 865. Cuma karena Indonesia belum support 5G, jadi ya kalau HP-nya support, kalau negaranya belum support, jadi nggak bakal kepake. Jadi ini tetap 4G walaupun bisa 5G. Ini ada ketulis Poco F2 Pro. Dan di sini ada high-res audio juga. Ini lumayan menarik, soalnya ini mirip sama si Mi 10 yang speakernya saya bilang bagus banget itu. Cuma ini bedanya ini mono. Kalau si Mi 10 kan dia stereo, di atasnya nggak ada apa-apa. Di bawahnya, di belakangnya ada warna kuning doang, dan di bawahnya ada varian dari HP ini. Ini Poco F2 Pro yang warnanya Phantom White dan RAM-nya 8GB, internalnya 256GB. Oke, sekarang langsung kita buka aja kotaknya. Kalau saya lihat di GSM Arena sih, spek buat HP ini jelas dapetin banyak banget perkembangan ya, soalnya udah 2 tahun. Ini Snapdragon-nya udah yang paling bagus punya, kalau kemarin kan dia juga paling bagus, tapi 845. Sekarang udah 865, terus RAM-nya ada yang 6GB, ada yang 8GB. Memorinya 128 atau 256GB yang UFS 3.1, kameranya ada 4. Yang lumayan lengkap, saya bilang ada utama, tele, ultrawide, sama satu lagi itu depth sensor. Baterainya 4700 mAh, pakai fast charging 30 watt, dan tentu aja pakai Android 10 juga. Kalau ada Poco UI atau enggak sih nggak tahu ya. Sekarang kita langsung buka dulu aja, lihat penampakannya kayak gimana. Wih, ini kalau plastiknya dibuka warna hitamnya cakep sih. Terus ini ada warna kuning, cakep. Ini Poco banget. Wah, ini kalau Xiaomi nggak masuk kita ributin nih. Masuknya kalau Xiaomi nggak masukin ke Indonesia, pagi. Atau enggak ya? Soalnya kalau ini masuk Mi 10 kasihan. Tapi Mi 10 juga ada keunggulannya sih, yang kemarin kita rekomenin itu. Kalau ini mungkin pasarnya lain kali ya. Oke, di sini ada bukunya si Poco F2 Pro yang lumayan tebal user guide-nya, dan ini ada kartu garansi juga. Kita taruh di pinggir dulu, terus di sini ada casingnya. Dari casing ini kelihatan ya kalau si Poco F2 Pro ini dia pakai kamera yang bentuknya ngelingkar gini, dan sini mungkin ada flash-nya kali. Kayak lambang apa gitu. Oke. Terus di sini ada si Poco F2 Pro-nya yang di belakang tadi dia nggak ada stikernya, tapi di sini ada ketulis fitur-fitur utamanya. Kita taruh di sini dulu. Kita kelarin kotaknya dulu biar bisa fokus sama HP-nya. Oke, kita taruh sini. Di sini ada kabel yang tentu aja udah USB Type-C. Ini warnanya apa ya? Oh, warnanya orange. Jadi ini warna yang Xiaomi banget. Oke, terus di sini ada charger yang kalau saya baca di GSM Arena sih fast charging 30 watt ya. Wah, ternyata berhasil. Oke, di sini
Padahal tadi asal ketok doang. Di sini chargingnya 33 watt max, tapi HP-nya nggak dukung 30 watt. Berarti ini mirip sama Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang chargernya itu 30 watt, tapi HP-nya ngedukung 30 watt aja. Di sini di depannya ada ketulis keunggulan-keunggulannya, ada Qualcomm Snapdragon 865 with 5G, terus ada liquid cool, terus ada ukuran layarnya 6,67 inci. Terlalu semangat kayaknya. Lanjut, 6,67 inci AMOLED full screen display dengan 360 triple ambient light sensor. Jadi mungkin bisa ngedetect sampai sekelilingnya ambient sensornya. Terus kameranya ada 4, bisa ngerekam 8K, ada 20 megapiksel pop-up front kamera, dan baterainya tadi 4700 mAh. Baru mau bilang megapiksel, serem banget. Oke, sekarang kita kleteknya dari sini berarti. Kalau dilihat-lihat mirip OnePlus sih. Kalau bulat kayak gini OnePlus bukan, Bang? Kayaknya OnePlus apa gitu. OnePlus sudah lumayan banyak, jadi agak lupa juga varian yang kamera belakangnya tuh ngebulat ini. OnePlus 8 kayaknya. Tapi ini warnanya Phantom White, warna yang lumayan umum buat kita lihat. Ini kayak warna Huawei, warna Oppo, pokoknya ini udah lumayan umum lah. Xiaomi Redmi Note juga udah pakai ini. Tapi yang saya senengnya itu di bagian belakang sama bagian depannya ini dia udah pakai Gorilla Glass 5. Terus di frame-nya ini dia juga pakai aluminium, jadi build quality-nya kerasa bener-bener mantep. Terus di bagian atasnya sini kita juga bisa ngeliat dia punya headphone jack, terus dia ada pop-up kamera, ada air blaster. Air blaster yang ini, kalau ini yang mikrofonnya. Terus di sini tombol powernya ada merah-merah gitu. Saya suka sih yang kayak gini, soalnya di Samsung saya pun tombol powernya saya pakai yang casing yang ada warna kuningnya gini. Coba tombol volumenya ini dia kasih warna merah juga ya, bakal lebih bagus. Ini tombol volumenya agak susah kelihatan. Terus di sebelah kiri sini, ini masih ada sisa lemnya. Di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ada SIM tray yang mungkin kurang relevan ya, soalnya ini versi global kan. Kalau misalnya Indonesia masuk, mungkin bakal agak beda kali. Soalnya tiap negara kadang gininya beda. Ini bisa dual SIM, ya, SIM 1 dan SIM 2, tapi nggak ada slot buat kartu microSD. Terus di sini udah USB Type-C, dan di sini ada speaker yang mono aja, jadi sini nggak ada speaker lagi. Terus bisa dilihat juga kalau bagian depannya sini sama sekali nggak ada poni, sama sekali nggak ada tompel, karena kamera depannya udah sistem pop-up punya. Nanti saya tunjukin, sekarang kita coba setting-setting dulu. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Poco F2 Pro. Lumayan beda sama Xiaomi ya. Kalau Xiaomi kan kemarin agak ungu-ungu gitu. Kalau di sini kita lihat kalau swipe ke atas juga dia sistemnya lumayan beda dari Xiaomi. Kalau MIUI yang benar-benar dari Xiaomi gitu kan, dia nggak ada bisa kayak gini ya. Atau defaultnya nggak kayak gini. Jadi minimal dari awal sini pun udah beda. Sama aplikasi bawaannya banyak banget sih. Di sini ada bubble apa gitu, ada blog, ada gamenya banyak banget game bawaannya. Kalau di Indonesia harusnya nggak kayak gini. Cuma di sini ada aplikasi-aplikasi yang lumayan familiar sih. Jadi ya mungkin setengah-setengah kali ya, atau di luar juga aplikasinya kayak gitu. Yang saya langsung nyadar pas ngelihat layarnya hidup ini sih, dia bezelnya yang bagian atas sama bawah ini kelihatan nggak jauh beda ya. Di bagian bawahnya ini kelihatan lumayan tipis gitu. Jadi di bagian sini memang dia agak lebih tebal daripada yang atas, tapi dia nggak setebal HP-HP 3-4 jutaan yang di sini dagunya ini lumayan tebal sampai bikin dia kelihatan nggak seimbang kayak seri Redmi Note. Kalau ini, kalau dilihat sekilas mungkin bedanya 1 mili doang ya, itu udah bagus banget, hampir seimbang banget. Dan tentu aja nggak ada poni, karena di sini kalau kita buka kamera, wah kan ini baru pertama kali buka. Kalau kita pertama kali buka kamera depannya, enggak pertama kali sih. Kalau kita buka kamera depannya, ini kelihatan juga kamera di atas buat ngerekam ini. Dia bakal ada pop-up, jadi bukan pakai poni atau tompel. Kalau nggak salah ini kita bisa ganti warna kamera depannya juga sih. Oh, kayaknya fitur spesial. Terus efek kamera depan dan ada warna merah. Wih, oke. Warna hijau. Yup. Ini fitur yang lumayan menarik sih. Kalau ada banyak efek suara juga. Ini kayak suara pintu.
Hmm? Lucu juga. Ini kayak siap-siap. Ya ini kayak siap-siap muka kita diubah lebih mulus gitu ya. Jadi kalau lihat dari performanya sih harusnya ini udah kenceng banget ya. Tadi saya ada install Antutu sebentar dan ada ngecek juga hasilnya kayak gimana. Dan hasilnya dia tentu aja udah tinggi banget sih, 570.000. Ini udah standar yang tinggi banget, udah hampir 600.000. Kalau dilihat di sini sih dia tulisnya dikalahkan 88% pengguna. Ini mah translatean yang salah pasti. Ini harusnya mengalahkan 88% pengguna. Cuma nggak nyangka juga sih. Masih ada 12% yang lebih tinggi dari HP ini di Antutu. Jadi mungkin ada 12% HP yang lebih kenceng. Saya pengen tahu juga daftar lengkapnya kayak gimana, tapi yang penting sih ini kelihatan meyakinkan banget sih, build quality-nya udah jauh berkembang dibanding Pocophone F1 kemarin. Kalau F1 kemarin kan dia memang bodinya yang paling jadi kelemahan lah dari plastik, terus kalau dipegang memang enakan pakai casing aja. Kalau ini, kalau kita nggak pakai casing pun udah oke banget, terus kameranya kelihatan oke juga bentuknya. Di sini ada 4 kamera, ada yang utama, ini kayak fidget spinner gitu ya, jadi dia ada bentuk yang ngilang X gitu, terus ada bulatan-bulatan mirip banget sama fidget spinner. Di sini ada kamera utama, terus ada kamera ultra wide, ada kamera tele, dan ada kamera depth sensor, lumayan lengkap. Dan di bawahnya ada flash. Nggak banyak yang bisa langsung saya temuin kelemahannya sih, kecuali mungkin layarnya belum 90Hz ya, ini masih 60Hz saja, tapi kalau nginget harganya yang mungkin bakal 7 jutaan atau 6 jutaan, itu wajar banget kalau inget sama speknya juga. Terus nggak ada wireless charging ya biasa, nggak ada rating IP68, mungkin bukan HP yang mewah. Ini sekarang sih lagi dapetin kesan-kesan yang positif sih. Kalau misalnya nanti HP ini bakal masuk secara resmi ke Indonesia, bakal saya review dah, kita lihat sekeren apa si Pocophone F1 ini kalau masuk resmi. Ini ada orang Xiaomi yang nonton nggak? Kalau nggak juga percuma ngomong kayak gitu terus. Kalau misalnya masuk, bakal heboh banget sih. Tapi me time juga keringetan kali. Ya kita coba tes kamera dulu, terus kita coba tutup videonya aja. Di sini kita tes kamera belakangnya. Oke. Terus di sini kita tes fotoin tulisannya. Kalau di sini sih kelihatannya clear banget ya. Oh ya, ini layarnya pakai AMOLED. Dan dia sistem fingerprintnya udah pakai yang in display punya. Oke, jadi gitu aja dulu unboxing buat Poco F2 Pro. Ini bobotnya lumayan berat, kerasa lumayan solid, dia 200 gram lebih. Jadi nggak banyak keluhan sih kalau buat kesan pertama. Semoga sekali lagi masuk ke Indonesia. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Gila ya. Kalau harganya bisa 6 juta mungkin, saya bawa kemarin. Segoib kemarin.